Jadi intinya adalah dominasi otak ini bisa berubah sesuai dengan perlakuan, namun butuh waktu yang relatif lama ya, 1 sampai 2 tahun. Ini pernah saya buktikan sendiri. Jadi saya sendiri itu dominan otak kiri sampai 12%. Jadi saya udah nggak peduli dengan lingkungan sama sekali. Jadi untuk interaksi, ketemu orang itu udah nggak peduli sama sekali, nggak ada peduli. Kemudian saya itu diseret, jadi harus apa ya, harus berinteraksi, ikut RT-an, kemudian ikut kegiatan di lingkungan, kemudian ikut ya intinya saya akhirnya ikut kegiatan lingkungan yang ada di masyarakat dan mereka menyambut baik dengan itu. Nah, otomatis ini bisa turun yang tadinya 12% itu bisa jadi seimbang cuma 2% atau berapa gitu. Setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun itu bisa turun jadi 2% untuk diri saya sendiri. Artinya intinya itu bisa berubah. Jadi kalau misalkan anak Anda itu kok nggak pernah mau belajar, susah belajar, kemudian cuma main aja kerjaannya, insya Allah nanti bisa berubah tapi dalam waktu yang relatif lama gitu ya. Kemudian kalau kebalikannya, nggak mau keluar rumah, kemudian diem aja di rumah, nah itu nanti bisa berubah dengan diperkenalkan dengan teman atau apa ya, intinya insya Allah nanti bisa berubah kalau memang masalahnya di dominasi otak ini. Nah ini perlu dideteksi apakah memang masalah itu didominasi otak atau bukan gitu ya. Berikutnya kita masuk ke AQ dan EQ. AQ dan EQ. Nah sebenarnya ini bukan AQ dan EQ tapi representasi dari frekuensi otak atau kecepatan otak ya. Nah paling mudah itu kita representasikan dalam bentuk AQ kemudian EQ seperti ini. Jadi kalau memang mau dicari ini sebenarnya bukan AQ EQ tapi kecepatan otak, namun akan lebih mudah dipahami ketika itu jadi EQ atau AQ. Nah, AQ 134 itu seperti apa? Lihat di tabel yang paling atas di sini. Jadi di sini kan ada ini ya, ada keterangan kalau misalkan 100 sampai 114 itu apa rata-rata atas. Kemudian kira-kira berapa 500 orang dari 1000 orang. Kalau misalkan DB itu di bawah rata-rata itu antara 85 sampai 100. Itu di antara ini 800 orang dari 1000. Jadi intinya ada grade ya, ada grade. Kalau lebih dari 115 itu sudah tergolong cerdas, lebih dari 130 itu udah pinter banget gitu. Lebih dari 145 itu udah di kategori jenius gitu, kira-kira seperti itu untuk kategorinya. Untuk AQ dan EQ sendiri sebenarnya tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya, karena intinya AQ itu di logika, jadi AQ di sini untuk masuknya ke logika, kalau di EQ itu masuknya ke sosial atau lingkungan, kira-kira seperti itu, atau emosional questionnya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk itu terdiri dari 8 ya, 8 atau 9 ini. Kita bahas satu-satu. Kecerdasan bahasa itu artinya dia bisa membuat kalimat yang lebih efektif. Jadi ada kalimat itu nggak perlu panjang-panjang atau bisa ngomong dengan lebih komunikatif. Kan kita ketemu juga kan orang yang kalau ngomong panjang lebar tapi intinya apa kita sulit untuk memahami. Nah, kecerdasan bahasa ini adalah kecerdasan di situ. Jadi bisa berbicara atau membuat kalimat di mana kalimat itu lebih efektif dan mudah dipahami. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan di mana dia bisa membedakan nada dan bisa masuk irama. Jadi paham nada, paham irama. Nah, intinya kita coba aja misalkan karaoke gitu ya. Karaoke kalau dia masuk ke irama bisa, kemudian dia nadanya hampir sama dengan penyanyi aslinya, itu udah termasuk bakat musikal. Bukan berarti kalau
punya bakat musikal ini langsung jadi penyanyi, langsung bisa nyanyi, kemudian alat musik langsung bisa pakai, itu enggak. Jadi alat musik, menyanyi, pinter main musik itu adalah skill. Jadi nggak bisa tahu-tahu bisa gitu ya. Ini tetap aja perlu belajar. Namun biasanya kalau hasilnya di sini menonjol seperti ini, dia akan lebih cepat bisa. Jadi kalau orang yang misalkan ini sedang itu butuh 1 tahun, dia hanya butuh sekitar setengah tahun. Jadi lebih cepat aja bisanya. Kemudian intrapersonal adalah mengelola diri sendiri. Jadi misalkan saya pengen bangun jam 5 pagi atau saya pengen bangun jam 4 pagi. Nah, dia akan bisa bangun seperti itu. Jadi kecerdasan intrapersonal adalah ketika buka warung lah misalkan. Buka warung di rumah sendiri. Nah, kalau punya kecerdasan intrapersonal, dia akan buka, kalau saya pengen buka itu warung jam 8, setiap jam 8. Ya, jam 8 terus dia buka. Tapi kalau nggak punya itu, maka apa? Sekarang jam 8, besok jam 8.30, besok lagi jam 9, besok lagi jam 10, besok lagi malah nggak buka. Nah, seperti itu. Jadi punya kecerdasan untuk untuk memanajemen dirinya sendiri. Logika matematika di logikanya ya, logika. Jadi logisnya. Kalau silogisme, analogi kayak gitu. Misalkan kalau langit mendung berarti hujan kayak gitu. Jadi di logikanya bukan di angkanya. Kemudian interpersonal itu kecerdasan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kalau intrapersonal tadi di sini adalah untuk dirinya sendiri, interpersonal itu kecerdasan yang dimiliki untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi tahu ya kalau dia itu marah, kemudian tahu kalau ya bisa memposisikan diri di lingkungannya, intinya kayak gitu. Jadi ketika di pertemanan atau apa itu paham lah. Ya intinya dia kalau berteman itu lebih gampang. Intinya pendeknya kayak gitu. Berteman, memposisikan diri di dalam lingkungan itu biasanya lebih pintar. Visual 2D itu painting atau lukisan atau gambar ya, gambar. Natural itu kecerdasan pertanian, peternakan, perikanan kayak gitu. Jadi orang yang punya naturalis biasanya bisa nanam pohon nggak mati, bisa punya perikanan ya nggak mati, bisa hidup sampai akhir. Saya sendiri nggak punya naturalis, jadi nanam pohon itu bunga pohon yang ada di teras itu aja pada mati. Punya akuarium gitu aja ikannya pada mati kalau nggak punya itu. Kemudian body kinestetis itu berkaitan dengan otot dan energi. Jadi kalau punya ini biasanya punya energi yang besar, kemudian punya otot yang lebih besar. Jadi misalkan kita kan kalau orang pengen bisa dipaksa untuk jadi olahragawan lah kayak sepak bola gitu, itu ya bakat. Jadi kalau memang nggak bisa ya tetap nggak bisa. Suruh lari terus kemudian apakah dengan belajar itu tetap bisa? Ya bisa, cuma nanti akhirnya tetap kehabisan energi karena energinya itu beda. Kayak HP lah, baterainya beda. Jadi ya bisa kuat seharian sama setengah hari itu kan, baterainya beda. Itu bakat ya, energi dan otot itu bakat. Visual 3D itu mengarah ke patung. Jadi bisa membayangkan atau punya imajinasi untuk membuat sebuah patung. Jadi dalam bentuk visual 3D. Saya sendiri nggak ada, jadi ya kalau ini dikembangkan untuk kayak jadi game 3D gitu ya. Jadi membuat game 3D. Ya intinya membuat patung lah gitu, punya kemampuan untuk membuat patung. Namun ya itu bukan langsung tiba-tiba bisa gitu ya. Jadi ini skill, jadi harus belajar dulu 1 tahun 2 tahun baru bisa menghasilkan karya. Bukan berarti kalau ini punya ini langsung bisa, enggak juga, karena ini sebuah skill atau keahlian. Jadi tetap aja harus belajar terlebih dahulu. Berikutnya kita masuk ke kemampuan alami ya. Analisa ukur itu artinya yang berkaitan dengan ukuran seperti
panjang lebar tinggi kayak gitu. Jadi punya analisa yang berkaitan dengan ukuran. Jadi kan ada dua, analisa seni dan analisa ukur. Nah, di sini analisa ukur itu yang berkaitan dengan ukuran atau yang logis, misal panjang, lebar. Kemudian ketekunan itu tekun ya. Tekun itu hampir sama seperti sabar. Jadi melakukan yang itu terus dia mampu gitu. Jadi nggak cepat bosen. Ketekunan itu hampir sama dengan kurang nggak cepat bosen, nggak bosenan gitu. Penalaran ini nalar ya. Nalar itu kayak apa ya? Jadi misalkan kita mau beli barang di marketplace, harganya itu enggak sesuai dengan apa ya? Enggak ini kok kelihatannya enggak logis kayak gitu. Misalkan kita ada kayak sekarang kan ada penipuan di mana enggak logis lah. Oh ini enggak logis, kalau enggak logis dia enggak melakukan. Jadi ini sebuah bakat juga. Kemudian pengendalian diri hampir sama seperti intrapersonal tadi, jadi bisa mengendalikan diri sendiri. Kemudian mengelola angka ini yang matematika. Jadi ini mengelola angka itu matematika tapi yang angkanya. Jadi berbeda dengan yang di atas tadi. Di sini kan logika matematikanya, kalau di sini pengelolaan angkanya. Jadi angkanya, yang di atas itu penalarannya. Kemudian motorik halus itu di otot kecil. Otot kecil itu ada di wajah, ada di telapak tangan, ada di tangan. Jadi biasanya orang yang punya motorik halus itu ekspresinya bagus. Jadi marah itu ya kelihatan marah, kemudian sedih ya kelihatan sedih, pas senang juga kelihatan senang. Jadi ekspresinya, mimiknya itu ada. Dan biasanya tulisannya juga cenderung lebih bagus. Enggak bagus banget, tapi biasanya bisa dibaca. Kemudian pemahaman, jadi dia lebih cepat paham. Jadi untuk memahami sesuatu dari bacaan itu biasanya lebih cepat. Akademis itu orang yang suka dengan aturan kemudian hierarki. Orang yang suka dengan aturan kemudian hierarki biasanya itu di PNS, dosen, guru kayak gitu. PNS, dosen, guru, dokter itu biasanya suka di akademisi. Yang melakukan penelitian itu aja, kemudian ada hierarki. Kalau ini naik naik jabatan dan seterusnya. Kreativitas jelas, kemudian kepemimpinan juga jelas, kemudian psikologi jelas, kemandirian itu lebih suka bekerja sendiri gitu. Dan bisa mandiri juga, kemandirian, menggambar jelas. Nah, di sini juga sama, menggambar itu skill ya. Jadi enggak semata-mata di sini bakat menggambar langsung bisa menggambar, enggak juga. Gambar itu perlu latihan, itu coretan, mencoret, membuat lengkungan itu perlu latihan. Kemudian ada teknik-teknik khusus dalam menggambar. Kan sekarang udah di-share kan cara menggambar yang lebih cepat itu ternyata punya pakai teknik itu. Jadi menggambar itu bukan seni menurut saya, itu teknik, malah teknik. Berikutnya di pola abstrak. Pola abstrak seperti lukisan abstrak ya, seperti lukisan abstrak. Jadi lebih memahami lukisan, jadi sesuatu yang terlihat abstrak itu dia bisa memahami. Kemudian konsep seni hampir sama ya. Konsep seni itu ya seni ya, kita melihat lukisan itu kan kadang kita gak paham apa-apa. Saya sendiri lihat lukisan itu maksudnya apa gitu. Jadi kalau orang punya ini ya berarti dia bisa bisa menelaah atau mengartikan lukisan-lukisan seperti hampir sama pola abstrak ini ya. Kemudian imajinasi jelas ya, punya imajinasi yang lebih tinggi. Motorik halus, motorik kasar itu berkaitan dengan otot besar kayak otot pinggul, otot kaki, bisep, trisep. Jadi biasanya punya energi yang lebih besar. Jadi lompatan, berlari itu dia lebih kuat. Lompatan, berlari, keseimbangan itu biasanya lebih bisa. Kemudian di sini analisa seni itu analisa yang berkaitan dengan seni, warna, kemudian goresan, lengkungan kayak gitu. Kalau ini kan analisa ukur ya, yang atas analisa ukur itu analisa yang bersifat ukuran. Kalau ini analisa seni yang sifatnya di lengkungan, warna dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut di video berikutnya.